Dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin, inilah podcast Kesultanan Banjar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bebuhan Banjar sadunia? Nah, karena kan seperti kita tahu, orang Banjar tuh ada di Banjarmasin aja, tapi ada tersebar jar di seluruh dunia. Nah, hari ini sangat istimewa benar, ulun di Sekretariat Banjarmasin kehadiran seorang seniman muda. Wah, mantap. Seniman muda yang bisa dikatakan viral sih Dene ya. Kalau jadi role model seniman muda ataupun mahasiswa-mahasiswa seni yang ada di Kalimantan Selatan. Si Dene melanglang buana juga. Mulai dari festival skala nasional sampai internasional ke luar negeri si Den Gehan. Betul. Langsung aja ulun perkenalkan kepada Pian seberataan sekedar info jo si Dini dosen Johan. Dosen. Jadi harus noni hari-harit nih sedikit lawan Bapak dosen. Langsung aja ulun kenalkan lawan Pian seberataan Bapak Nopian di Saputra. Nah, kita tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Jadi dosen tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nggih. Kalau malam, Sisanya jadi seniman aja. Iya, bujur benar. nah jadi sekedar menambahkan kalau beliau ini juga pernah menimba ilmu khususnya di bidang kesenian Iya. itu di mana? Di Bang? seni pertunjukan FKIP ULM. Iya. Wah, OLM lah. Jadi selain jadi memang selain berkesenian secara otodidak, beliau juga menimba ilmu di bidang yang Linier lah, pas linier itu, nah. pas artinya Pas dengan bakat ya, bakat, hobi dan kecintaan beliau artinya Bujur. tidak perlu diragukan lagi lah. Iya, harapan itu kan hobi bisa jadi duit. Itu Iya. Balum sekalinya. tapi insya Allah itu menyusul. Amin, amin, menyusul, amin, menyusul. amin, amin. Profil Sidin nih nah. Sidin nih kan kenapa jadi Pian tuh cinta bener lawan seni gitu nah. Nah ini. Ini background nih. Ini kayak lagu Romai lagi. Kan sebenarnya karena kan hidup ini kadang mau milih lah. Iya. Kondisinya tadi kayak kita panggilan di luar juga. Karena di kampung iya. orang berkesenian beratan. Iya. Kita hendak jadi pemain bola tuh kan mungkin. Iya. Pasti berkesenian. Pertama karena dibarikin di panggung desa panggung itu memang hampir rata-rata pekerjaannya menjadi seniman. Bukan pekerjaan juga lah, pekerjaannya petani, Iya. tapi ada istilahnya tuh ada pekerjaan sampingan lah, kesenian. Nah, kami ini di kampung ini kekanakan ini kayak wajib tuh nah hukumnya Jadi harus lah kulturnya, dia. harus belajar bagaimana, harus Iya. belajar menari ini. Berarti tuh mulai dalam parut sudah mendengar bunyi Iya, gamelan lah Pian nih. bujur banget tuh. Jadi mau kada mau Iya. Nggih. tuh. Tapi mungkin kan gini, dari sekian banyak seniman di desa Pian lah khususnya di Di desa Barikin, Barikin, nggih. ini kan salah satu seniman muda yang mencuat. Nah, Nggih. mencuat ke Viral ya, kan? itulah, lumayan lah. Kayak yang TikTok tuh kan. Iya. Nah itu kan tentu saja butuh waktu dan butuh perjalanan yang tidak gampang tidak instan lah. karena untuk melestarikan budaya apalagi yang tidak bersangkutan dengan duit lah, istilahnya dengan duit kan artinya Iya, memang iya. murni dari hati. Iya. Kalaupun ada duit itu kan itu bonus lah istilahnya. Iya. Nah itu apa sih tipsnya lah intinya yang sampai sekarang lah masih bisa. Jadi dulu memang awalnya berpikiran bahwa kesenian tuh kada boleh kada boleh jadi duit gitu kan. Iya. Kita hidup tuh seni justru harus yang kita hidupi. Nah, itu dulu ulun sepakat waktu itu dulu. Nah, tapi akhir-akhir ini atau 3-4 tahun terakhir ulun berpikir bahwa enggak, ulun harus hidup dari kesenian. Iya. Karena ini jadi pekerjaan. Nah, Risiko pekerjaan itu dia harus menghasilkan. Iya, Kalau pekerjaan kada kau menghasilkan jangan digawi. Iya. Buang-buang waktu. Imbasnya kemana-mana. Nah, lalu dari situlah akhirnya wah ini kalau ini memang akhirnya ulun pribadi memutuskan bahwa menjadi seniman itu adalah kerja profesional, maka ulun harus memantaskan itu untuk menjadi profesional. Iya, betul. Pilihannya tadi sekolahnya ke situ. Yang kedua akhirnya melanjutkan lagi untuk memperdalam ilmunya ke pasca sarjana ISI Surakarta. Iya. Nah, semakin yakin nih, oke aku seniman. Justru sekarang pekerjaan lain itu yang dianggap sampingan dalam tanda kutip lah. Mantap ini. Jadi kan
pekerja seni ini kan Bahar itu dianggap orang kayak modal di kampung tuh ya gelar sebagai orang pekerja seni. Wah ini kan sebagai profesi sudah nih. Profesi kan seniman ini. Diakui. KTP ulun tuh seniman. Mau Sudah diakui oleh pemerintah. Nah, ini. Iya, Profesi kan harus menghasilkan ya. harus ada income ya. Iya, kan? dan tapi waktu itu waktu pengajuan juga kan, aku S2 loh Mbak seni, masa aku kada boleh pekerjaanku seniman? Akhirnya mau. Awalnya kada mau. Wah kada bisa Mas. Pilihannya ini. Lu rasis berarti Bian kalau kada boleh aku sekolah sampai S2 seni, masa tidak diakui sebagai pekerjaan? Bujur. Gitu. Jadi memang menariknya kayak ini. Jadi hari ini mungkin ulun lumayan banyak diserang juga dalam tanda kutip lah, karena ulun selalu bilang bahwa seni di Banjar itu diindustrikan. Kalau kada jadi industrinya kan akan menghidupi. Iya. Justru akan jadi beban. Iya. Padahal maksudnya kayak fasenya memang ada. Oke, kayak tadi waktu ulun misalnya waktu akan oke, kan harus menghidupi seni. Menghidupi itu bukan kita mencarikan duit kesenian yang ada. Iya. Tapi bagaimana inya bisa lestari, bagaimana inya bisa terus dimainkan. Bagaimana bisa selalu menghadirkan cikal bakal yang anak muda yang lain. Ketika kita sampai pada fase menganggap itu sebagai pekerjaan profesional, maka seninya yang harus menghidupi kita. Ini soal balas jasa kan, aku sudah menghidupi sekian, sekarang giliran nikah lagi kayak apa caranya. Dengan catatan tadi, kan resikonya juga tetap harus dilihat bahwa semampai mana sih jaringan kita. Kita mau berkesenian di mana sih, di level yang mana. Seserius apa kita melihat itu misalnya, apakah kemudian kita hanya mengharap misalnya panggilan pekerjaan dari pemerintah atau apa, padahal kan kesenian itu hari ini terbuka. Iya, betul. Pian punya karya musik bisa pian pentaskan tiketing misalnya. Pian bisa melalui YouTube apa sebagainya. Ini kan soal pembacaan ruang lah, bahwa senimannya sebenarnya benar-benar berkesenian sih atau kada. Sampai pada fase berapa malam lalu kami diskusi panjang. Kenapa sih orang yang bergelut benar-benar dengan kesenian itu sedikit sebenarnya? Ya tadi karena ketikanya sampai ke Banjar, sebenarnya teman-teman mahasiswa itu bukan tidak mau menjadi seniman. Ini mereka kekurangan influence. Iya. Yang benar-benar hidup, yang benar-benar bisa menghidupi diri dari kesenian. Hampir kecil. Bahkan tidak pernah ada yang mengakui kan bahwa hidupnya tuh dari duitku nih, duit dari aku berkesenian. Nggak ada. Hampir nggak ada. Selalu kalimat yang dipakai adalah kesenian nih aku yang menghidupinya. Nah ini jadi persoalan yang kada bakal diterima oleh anak muda hari ini. Iya betul. Jadi di situ timbullah berkesenian ini cuman dianggap sebagai hobi. Iya kan? Bukan pekerjaan. Padahal bayangkan kalau semua meyakini bahwa kesenian itu adalah pekerjaan, ini kan akan membangun ekosistem industri kan. Iya betul. Semua akan ada biaya di situ, semua akan ada proses untuk melihat bahwa kesenian itu kada sekedar hobi lagi. Sehingga makanya kada panjang nafas misalnya kalau berbicara kampus ya, nafas teman-teman yang di kampus itu untuk benar-benar bergelut di bidang kesenian. Selesai kuliah sudah selesai. Iya betul. Pekerjaannya berganti. Apa inilah yang ulah seniman-seniman Banjar ini kan setahu kita nih jarang yang tampil ke kancah nasional. Pokoknya kayak misalnya terkenal di Banjar, habis gitu di Banjar jarang sekali membawa ke kancah nasional atau yang muncul seperti kayak di Pulau Seberang tuh ya kan. Jadi nah ini terjadi nih beberapa hari yang lalu. Jadi ulun tuh tiba-tiba masuk di namanya Komponis Indonesia. Ini persatuan teman-teman komposer pembuat musik-musik yang eksperimentasi, musik baru sebagainya lah. Ulun bertanyalah kepada salah satu tokoh, karena tiba-tiba beliau mengupload MP3 tahun 79. Iya. Periode saya ulun bilang ini, Pak mau nanya dari tahun 79 sampai hari ini, karena pian punya rekaman itu kan dalam bahasa Indonesia nih, siapa komposer Banjar yang Bapak kenal? Iya. Gak ada katanya. Aku baru tahu kamu dari Banjar ya. Jadi ulun ini jadi orang pertama masuk komunitas itu dari Banjar. Ternyata ada persoalan lain di Banjar itu adalah kita berangkat atau mencari panggung kesenian itu selalu melalui jalur pemerintah. Iya. Jadi kita kan pernah bertemu dengan ruang-ruang kesenian yang mempertemukan seniman dengan seniman. Mohon maaf ini bukan merendahkan perihal itu tapi dalam tanda kutip bahwa iklim kesenian yang kita lihat hari ini
di Banjar ini adalah iklim yang bagaimana caranya aku bisa ikut pemerintah terus berangkat keluar daerah. Oh iya betul. Bukan iklim yang sistemnya undangan terbuka, bukan yang sistem kuratorial. Ulun aja lah, Mas sebelah, Bang sebelah. Ini di Sultan Banjar pakai mas kada boleh. Mohon maaf. Ini tuanku. Paduka. Kada boleh kalau paduka kada boleh. Luka nih. Jadi Ulun pernah ikut sebuah festival berskala internasional lah di suatu kota di Indonesia. Sejak 2015 Ulun melamar di situ, melamar untuk jadi performer di situ. Ulun baru diterima 2020. Jadi 4 tahun proses kuratorialnya sampai memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Iya. Bayangkan, artinya sudut pandang kurator ini kan sudut pandang artistik, sudut pandang seni ini sebagai sebuah produk seni gitu yang harus ku bayar sekian rupiah gitu. Layak adanya tampil di festival. Betul. Ternyata aku tuh harus punya waktu 4 tahun baru bisa lolos. Ku tanyalah kuratornya, kenapa mas aku baru lulus di tahun keempat? Kualitas karya menok. Kualitas karya, kualitas produksinya ini sebagainya. Oh gitu. Di daerah gimana? Wah, bercerita lah. Oh iya, harus dikembangkan ini. Kamu harus punya banyak kompetitor yang memang juga lari ke sana. Karena kan bayangkan, kalau kita kan ada kompetitor, ya kita sampai di situ Bang, sudah nyaman di situ loh. Itu yang terjadi hari ini. Kita tuh selalu merasa harap dibunuh seorang. Betul. Sedangkan ketika kita maju ke tingkat yang level yang lebih tinggi, misalnya yang bukan acara seremonial, yang benar-benar acara seni, art gitu. Wah, kita kadang yang jadi apa-apa. Tidak bisa bersaing lagi. Tidak bisa bersaing. Betul. Yang kedua tidak punya jaringan. Tidak punya jaringan kita di situ. Itu kenapa ulun pribadi akhir-akhir ini tuh ulun bukan orang tuh banyak-banyak. Mohon maaf lah, ulun ini bukannya dipadahkan kada mau main di Banjar kada. Bukan merasa cukup juga kada, cuma kayak ini. Ulun kalau panggung-panggungnya yang unik, tanda-tanda kutip, ulun mau. Kayak misalnya nanti nih ulun akan main di pertunjukan luar gedung. Yang festivalnya itu dibuat oleh teman-teman Halilintar. Itu yang menggugah kita untuk bikin konsep. Bikin penawaran karya yang seperti apa. Nah, itu menarik bagi ulun. Bukan yang main lah nih ada budgetnya sekian. Waduh, itu kita kada memancing kita apa-apa. Ada memancing ide kita apa-apa dan karyanya akan selesai di situ aja. Sedangkan kalau yang tunjuk keluar gedung nih kita bikin karya misalnya walaupun misalnya dengan bentuk sederhana dulu, tapi konsep ini bisa kita selalu kembangkan. Nah, itu yang terjadi di iklim di nasional maupun internasional. Residensi itu banyak, apa-apa tuh banyak. Jadi memang ulun kira kitanya yang kada terhubung dengan orang. Entah kenapa kada tahu. Kalau ulun memang berusaha untuk terhubung karena wah isunya harus isu yang sama nih. Jadi intinya selalu berupaya menawarkan konsep-konsep baru di pertunjukan. Iya, jadi kalau misalnya ada open call, jangan misalnya open call tuh di mana-mana tuh. Oh, coba kita lamar. Bukan soal lolos tidak lolos. Karena dua-duanya sama-sama menguntungkan. Tidak lolos minimal orang punya email kita. Iya kan? Orang punya ingatan bahwa oke aku punya orang di Kalimantan Selatan si ini tidak lolos. Kalau lolos banyak lagi keuntungannya, kita bisa main di sana, kita bisa ketemu langsung dengan beberapa seniman lain, jaringan baru. Nah itulah kira-kira menurut ulun kenapa ulun selalu mengumpati undangan-undangan terbuka dari luar. Karena tadi merasa bahwa aku pengen berkembang. Itu. Sepengetahuan dan sepengalaman ulun lah, seniman tradisional nih entah kada mau oriented kah atau kada mau menaikkan harga, tapi image-nya tuh terkesan murah bener daripada bahkan lawan penyanyi-penyanyi dangdut gitu nah. Kalau dipedahkan kada money oriented kada. Soalnya ketika kita mau mengundang mereka pun ada budget yang harus dikeluarkan. Iya kan? Mereka punya harga untuk itu. Kenapa murah? Karena cara bersaingnya yang tidak sehat. Pemurahan itu kan hal yang lumrah dan selalu kita dengar. Dan selalu kita dengar isu atau persoalan di teman-teman seniman sanggar-sanggar tradisional itu adalah pemurahan. Don lu aja nun kau sini aja kau main. Nah, ini kita ada sehat. Lalu dulu pernah ada upaya pengen penstandaran standar harga budget. Sekarang secara estetik dan artistik kelompok tertentu tuh memenuhi kan dengan harga segitu. Jangan sampai kemudian konsumennya juga karena merasa dirugikan dengan standar harga. Betul.
Nah ini kan makanya kesenian tuh karena kalau distandarkan harganya si A bisa jadi dibayar puluhan juta, si B cuma sekian juta. Ini karena soal kualitas. Iya. Jadi memang penting sebenarnya karena zaman berubah juga, pasarnya berubah juga. Kita kadang kawal selalu berada pada standar yang dibangun 10 tahun yang lalu. Hari ini standarnya dibangun ulang nih. Diperbaharui. Nah, nih standar itu. Oh, kualitasnya harus kayak ini, soundnya harus kayak ini. Ya namanya nih kan sebenarnya ini yang menjadi paling itu tidak bersepakat bahwa kesenian itu adalah pekerjaan. Betul. Seandainya bersepakat di sebelah, maka semua kebutuhan produksi itu dipenuhi, soundnya, kualitasnya kayak apa, ya kan, kostumnya, ininya, karena ini industri. Tapi ketika ini dianggap hanya sebagai hobi yang dibayar, lalu ya sudah seadanya aja. Betul. Itu persoalan kita. Dan aku lihat kayak ini. Sebenarnya kita juga kan menyadari kadang ada seniman di mohon maaf lah nih, kadang menyinggung siapa-siapa, tapi pasti jadi kontroversi. Potong aja bagian ini di TikTok ramai. Aku siap aja sudah menyandangnya. Tapi ini kesan kritik pribadiku juga, kritik bersama lah bahwa sebenarnya ada sih niat seniman kita tuh hendak sugih dari kesenian. Iya. Jujur. Kalau karena kenapa kau aja loh di kota-kota lain tuh banyak seniman sugih. Iya kan sih? Jujur. Iya. Ini soal effort, soal kemauan, membangun jaringan, bayangkan kayak apa caranya kita hendak dibayar orang 100 juta misalnya main wayang kulit, iya kan? Kalau di samping di lain ada harga wayang kulit cuma 3 jutaan. Tapi harga 100 juta itu kualitasnya harus jual 100 juta kan? Betul. Nah itu. Supaya kadang membeli kucing dalam karung. Nah itu artinya tadi memang, ayolah kalau mau harganya tinggi, standarnya dibangun tinggi juga. Jangan standar harganya dibikin, tapi kualitasnya ada dibikin. Ini berlaku untuk semua kesenian sebenarnya. Itu. Kayak kita mengundang seniman di luar pulau nih misalnya Bang lah, pasti ada kan permintaan sini standar sound. Habis itu ya kayak model rider lah. Ya, itu seniman kita sudah memenuhi itu lah Bang. Ujar Habar. Apa nih? Ujar Habar. Seniman yang masuk kategori tradisional, walaupun sebenarnya aku kadang masuk ke tradisional. Yang bisi Raiders lawan kontrak itu cuma aku. Lah. Kenapa aku kayak itu? Karena aku tahu 10 tahun lagi orang akan kayak itu. Iya. Dan apa yang membedakan? Aku sering mengkritikkan kayak ini, local heroes. Ada local heroes tuh. Kalau kita melihat dari karyanya, kan ada local heroes sebenarnya. Sama aja. Apakah kemudian misalnya Dewa 19 itu kada latihan? Iya. Ya kita latihan latihan 2 jam, kita 2 jam juga, iya kan? Apakah kita kadang menggunakan akal pikiran ketika membuat karya musik misalnya? Sama. Yang membedakan adalah Inya punya fans besar, Inya punya kekuatan yang besar, yang sehingga harus dibayar sekian. Tapi secara bentuk kekaryaan sama, iya kan? Makanya local heroes itu dilihat dari karyanya kah atau tidak. Ini akan berimpact kemudian pada persoalan orang kita di Bandung misalnya minta readers dan minta kontrak misalnya. Sebenarnya kan kontrak itu soal hak dan kewajiban misalnya. Kita kan minta neko-neko. Kita pengen karya kita baik kan, maka kita mintalah hak kita bahwa soundnya harus yang kayak ini. Ini berkaitan kalau bujur-bujur misalnya IO lokal juga nama angkat musisi-musisi lokal, jangan diturunkan standarnya ketika orang lokal yang main. Bujur. Ini lokal heroes ini, tapi standarnya harus dibedakan dengan artis yang lain, kan aneh kayak apa anak maju. Iya. Nah, habis itu kan ini ulun mengamati, bukan mengamati sih, karena salah satu yang ketujuh mendengarkan lagu-lagu, khusus lagu-lagu yang kita di lagu-lagu Banjar, baik itu yang merusik Banjar ataupun cuman yang berlirik bahasa Banjar. Nah, ulun rasakan perkembangan untuk lagu-lagu baru itu agak lambat sampai sekarang. Kita masih tahunya di 45 Baras Kuning, pokoknya sekitar berkutat itu di untuk masalah itu, sehingga belum bisa menjadi tuan rumah. Lagu itu belum bisa menjadi tuan rumah. Musik Banjar kan belum bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Mungkin beda sama dari Sumatera atau dari
Jawa lah sambat. Dari Jawa atau dari Indonesia Timur sana kan, nah itu kira-kira kendala apa itu yang Kendalanya adalah siapa yang lebih besar effortnya daripada Mbak Anang Ardiansa dan Hamid AC. nah itu Kada ada yang punya visi jelas terhadap musik Banjar itu kayak Buan Sidin. betul. Bola karyanya mungkin sama aja, tapi dukungan yang lainnya yang kada dibangun. Misalnya Panang itu rekaman kan di Surabaya, beberapa di Surabaya. Nah aku tahu didukung oleh ada saudagar Banjar di situ. So jaringan kan akhirnya. Hari ini dipermudah, Iya. Pak Anang tuh lebih sulit mau lagu tuh. Zamannya hari ini di rumah masing-masing bisa bikin. Kenapa tadi kada sepayu Pak Anang? Pertama soal romantisme lah. Kada ada yang merasa kada ada yang hendak menyaingi Pak Anang. Betul. Hendaknya jadi murid Pak Anang berarti. Iya kan? Iya. Jadi banyak lebih musisi itu kan banyak yang cuman mengcover akhirnya ini bikin video klip. karena dia merasa bahwa influence-nya, pengaruhnya Pak Anang Maha Guru sebagainya. Tapi kemudian yang membangun image bahwa aku pengen sekelas Pak Anang nih. Yang kemudian sekian banyak album dirilis. Hari ini yang kulihat band Banjar lah. Band Banjar yang sangat produktif tuh kulihat adalah Jeff. Jeff lah. Ya aku support dalam artinya ini. Jeff itu ingin membuat lagu Banjar yang sesuai dengan zamannya. Nah, itu kan boleh disalahkan. Iya, betul. Persepsi kita ini yang namanya lagu Banjar tuh harus selalu nang kayak ini. Ini dua hal yang berbeda. Makanya orang banyak salah persepsi Lun. Ketika diskusi lagu Banjar, Lun banyak dianggap kada menerima lagu-lagu Banjar yang pop, yang ini. Yang banyak orang lupakan, diskusi itu dilakukan di ranah akademik. Iya. Yang sedang melihati ciri-ciri lagu Banjar. Ciri-ciri kebanjaran dari lagu itu dari mana? Bukan pada ranah industri. Kalau ranah industri, maka ulun sangat support dengan apa yang dilakukan oleh Jeff, Pandas, atau yang dilakukan oleh kawan ulun Yusda akhir-akhir ini dengan lagu-lagu Banjarnya, dengan itu format hari ini. IDM, istilah ulun tuh Banjar New Wave. Iya. Jadi ini gelombang baru lagu Banjar itu harus disyukuri karena ini akan jadi tradisi di 50 tahun lagi. Betul. Apakah Pak Anang di zaman Pak Anang dulu diterima? Iya kan, dengan cacanya, dengan irama dangdutnya misalnya. Jadi ujar kabar juga banyak juga namanya ini lain Banjar tuh harusnya musik pantik ini kan konteksnya beda. Betul. Kita itu di Banjar kadang terjebak pada perdebatan yang tidak pada konteksnya. Yang dipukul rata lagu Banjar tuh di sini lah pukul ratanya. Iya, tapi kita harus mensyukuri bahwa ranah mana dulu nih yang kita diskusikan. Kalau hendak populis, maka lagu Banjar harus dibawakan kayak teman-teman Jeff yang diterima oleh anak muda hari ini. Betul. Itu juga ulun gawi sebenarnya ketika ulun sampai hari masih bermain gamelan misalnya. Di ulun ada bikin mini album Derana misalnya. September kan dirilis. Itu semuanya pakai instrumen gamelan, tapi lagunya berbahasa Indonesia dengan pop hari ini. Iya. Lagu ciptaan Ulun Berataan. Tujuannya apa? Bagi ulun, anak muda hari ini yang penting mendengar gamelan dulu. Bukan memaksainya memainkan gamelan. Iya. Ini kan dua persepsi yang beda. Kalau ditanya dalam ranah akademik, kenapa apakah harus belajar main gamelan? Kalau nya kuliah mau kada mau, iya kan. Tapi di ranah dengar industri, gamelan ini cukup menjadi media dengar aja. Jangan kalau anak belajar memainkan, ya silakan. Datang ke Barikin, datang ke sanggar-sanggar yang punya gamelan. Ini kadang abang-abang ulun yang banyak kita salah mempersepsikan apakah hari ini semua orang harus belajar main gamelan, bagi ulun hari ini kada. Ambillah peran masing-masing. Iya. Kalau seberataan main gamelan siapa nang mendengarinya? Iya. Karena serendah-rendahnya perjuangan tuh ialah tahu ya kan, minimal tahu ya kan. Oh ini gamelan Banjar sudah cukup. Iya. Atau hari ini diserang, hari ini kita kalah lawan K-pop. Iya, anak ulun nih, jadi sudah 2 kali umpat dance. Padahal umurnya baru 5 tahunan. Oh iya. Terakhir di Kimlo juara harapan 1 dance-nya. Lagunya lagu-lagu Korea, TXT, BTS. Gue diserang habis-habisan. Iya. Lo ini orang tradisi, anak belajar itu. Eranya beda. Iya.
Yang penting bagi ulun, anak ulun Atala ini, inya bersentuhan dulu dengan kesenian secara umum. Anak lagunya apakah itu urusan lain. Iya. Karena ada proses pencarian ketika main gambar ulun lagi menari, ketika main gamelan, ada aja proses pencariannya kayak ulun gua, ya kan? Oh di kampung begitaran, ya tiba-tiba melihat abah main gamelan, belajar bang mbah, jadi kayak itu juga kadang mungkin kadang. Kayak itulah kira-kira. Supaya lebih banyak supaya lebih banyak yang dirasakan lah. Nah. Kada itu aja. Kan itu aja. Karena memang kadang baik juga kalau satu sudut pandang aja atau satu keahlian di situ aja itu kadang baik juga. Kadang kita terlalu terlalu tertutup bahwa betul. kayak itu sudah. Nah, padahal bagi ulun hari ini di era terbuka hari ini kita harus melihat juga sudut pandang yang lain. Kada kau sudut pandang kita aja gitu. Fanatik kada boleh. Bukan kada boleh lah, silakan kalau ada yang mau fanatik, tapi menurut eranya kada terlalu di situ lagi. Apa soal kesenian ini lain kitab suci. Karena fanatik membunuh akal sehat. Fanatisme membunuh akal sehat. Iya kan, kesenian itu kan bukan kitab suci kan. Betul. Kada ada halal haram di situ. Nak diapai kah? Kada apa-apa. Iya. Soal adab aja lagi di situ tuh. Betul, kepantasan ya kan. Pantas kadang, kalau kada pantas ya sudah. Iya. Itu. Apakah ketika kita orang Papua pakai koteka kita anggap kada pantas? Tidak mungkin. Kepantasan baginya. Atau orang India kelihatan pusat ya kan. Nah, ini itu yang kadang kita lupakan. Iya. Kita lupa soal berbicara kepantasan. Jadi semua dipukul rata. Salah beneran maunya gitu. Merubah pola pikir kita nih nah bang, dari bukan seniman tradisional ke yang bahwa ini nih kau dijadikan profesi yang menghasilkan tuh nah bang. Cuma boleh dikatakan tuh kalau perlu kamu jadi gawian. Kamu jadi gawian din karena sekedar mengabdi terhadap seni itu aja, bahwa ini nih kan kau cari duit dari sini gitu. Iya. Yang pertama yang harus dirubah nih, mau rubah mindset nih kan ada waktu setumat banget. Lawas. Ada nang apalagi ini kan udah ratusan puluhan tahun yang lebih, apalagi berkaitan jika itu dianggap sebagai warisan keluarga misalnya, itu merubah mindset itu susah. Tapi bahwa perubahan generasi itu juga bisa dimaknai untuk merubah mindset. Misalnya ya kayak ulun ya kan beda generasi dengan abah misalnya kan. Kalau abah tuh menganggap bahwa ada kawa ini kayak ini pang sudah bentukannya. Kalau bagi ulun kada, ini bisa diapa-apai aja. Ini cuma alat. Bayangkan persepsi ulun yang menganggap bahwa misalnya kayak gamelan ini cuma alat yang berbunyi. Abah ulun kada, ini kan dua pertentangan yang kuat kan. Tapi ketika abah ulun melihat wah gamelan akhirnya bisa dimainkan Nopi di Solo International Performing Art, atau gamelan akhirnya bisa dimainkan Nopi di festival ini. Sini mulai menyadari juga. Iya, Nopla gamelan tuh harusnya kayak itulah. Orang tahu gamelan Banjar ini. Perasaan kita kan di situ kan kata. Ini soal, makanya ulun kayak nih. Ulun dulu bisi guru orang seni rupa almarhum Pak Sulis Yono. Ada satu kalimat sidin yang sampai akhirnya aku pegang. Pegang benar itu. Satu, karena itu kalimat yang sangat bijak bagi ulun. Yang kedua itu menjadi kalimat penyelamat dan penyemangat ketika ulun bikin musik-musik yang aneh-aneh tuh. Pertama bijak karena kayak ini Jasidin, kita memaknai makam nih, pakem itu Jasidin sebagai suatu yang esensial, yang dihormati. Jangan sampai kita memaknai pakam sebagai sesuatu yang yang berhenti. Betul. Jadi jangan jadi terminal aja sih, tempat orang stop sudah di situ. Kada boleh lagi dah anak, biasanya kita stop di kandangan tuh kada boleh lagi dah anak berabai, anak muntai, anak kabang kada boleh lagi. Pokoknya stop di kandangan tuh maksudnya. Seharusnya esensial aja sih. Esensial itu artinya menjadi sesuatu yang fleksibel, yang secara nilainya kan tetap ada. Misal kayak ini, ulun pernah bikin karya di Banjarmasin Jazz Festival dulu. Semua bentuk ritme dan tata tabuh gamelan Banjar ulun pindah ke musik panting. Dalam konteks itu orang melihat ulun lagi bermain panting. Dalam konteks ulun itu sebenarnya lagi bermain gamelan. Iya. Artinya apa? Secara nilai ulun tetap ada keluar dari gamelan walaupun hanya panting. Iya kan? Nah, hal-hal semacam itu yang hari ini coba
ulun bicarakan kadang ke banyak teman-teman. Makanya akhirnya pun misalnya salah satu cara ulun memprofesikan itu adalah ulun bikin yang namanya Banjarbaru Composer Week. Iya. Di Agustus kan, akhir Agustus 26 27 Agustus. Tahun selama ini kan selalu berkelompok kan. Iya. Oke. Oh ini sanggar ini jarang muncul nama pribadinya. Iya. Brand pribadi itu kadang kalah kecuali beberapa orang lah misalnya. Ada yang brandnya tuh sudah kuat berdulunya masuk sanggar itu sampai namanya kuat, tapi kan rata-rata sanggarnya lebih tinggi. Dari komunitas lah intinya ya kan. Komunitas misalnya. Ulun mencoba bikin sebuah pekan komponis Banjarbaru itu untuk membranding sosoknya. Jadi salah satu syarat pendaftarnya tidak boleh mendaftar atas nama sanggar. Iya. Harus memakai nama pribadi, karyanya cuma 8 sampai 12 menit, musik nih. Musik-musik baru yang temanya unprotokol. Membuka protokol tradisi. Jadi silahkan hendak dimain musik yang kayak apapun. Jadi ini salah satu festival yang membebaskan pemain atau komponis untuk mengeluarkan semua hasrat bermusiknya yang terserah. Ini kita tidak berpatokan bahwa ini tradisi, bahwa ini modern, bahwa ini apa, ini musik menurut kamu musik. Nah, itu coba ulun bikin di 20. Tadi tujuannya untuk coba kita bikin sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Supaya sebenarnya kita punya wacana berpikir kada sih terhadap kesenian, atau kita selama ini hanya menggunakan media kesenian dengan motif-motifnya itu untuk cari duit. Kita kadang pernah memikirkan ini untuk menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh hari ini, atau bahkan menjadi sesuatu yang punya nilai. Itu Banjarbaru Composer Week. Akhirnya acara yang harus dibikin. Kalau didatangi bisa di Artinya seniman nih harusnya tuh jangan menunggu kan Bang lah. Oh, kada boleh menunggu. Kada boleh. Kalau menunggu yang kayak hari ini. Bayangkanlah kalau kita menunggu nih. Kawinan seminggu itu paling banyak 10 loh. Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura misalnya. 10 nih, kita anggap 10. Sanggarnya ada 30. 20-nya nih begawi di mana? Iya. Kejadian lah badindang mailon lagu yang disupport kayak kerap lawan. Sekarang sih support waktu itu. Itu upaya ulun meyakinkan sanggar-sanggar musik panting di Banjarbaru untuk bahwa bisa loh ikan main dengan sistem tiketing. Lagu-lagu Banjar tuh. Garap, ya kan, mengaransemen ulang 10 lagu, tiketing, bagi hasil sama yang punya tempat. Iya. Kada perlu mereka menunggu undangan kawinan atau undangan hari jadi pemerintahan yang setahun sekali. Kan punya panggung, punya karya. Iya. Seniman harus membuat peluangnya sendiri Bang lah. Ya jangan jadi seniman kalau kada kreatif kan termasuk mencari sumber-sumber keuangannya. Betul. Kalau sampai kita kada kau mencariakan duit gasan kita berkarya, ini jangan jadi seniman. Nah, jadi kan kayak ini ulang ada entah pertanyaan dan entah sebuah statement lah. Musik yang untuk bisa dinikmati ke semua kalangan di Kalsel. Kan anggaplah kalau kita dari panggung ke panggung atau apa segala macam itu otomatis cuman bisa dinikmati orang terdekat, ya orang-orang komunitas misalnya di Banjarmasin atau Banjarbaru dan wilayah sekitarnya. Tapi itu kan tidak mungkin bisa merambah ke anggaplah ke daerah hulu sungai yang agak di kampung, agak di dalam segala macam. Karena kalaupun toh mereka misalnya membuka yang bisa lewat YouTube apa segala macam tuh seperti yang kita bahas dari awal tadi, lagu-lagunya itu kan cuman lagu Haji Anang Ardiansyah, habis itu Hamidan AC, dan kalaupun ada grup musik yang baru ini mereka kan cuma aransemen ulang, tapi tidak banyak membuat karya baru. Nah itu kan kalau ulun kan berharap lah istilahnya bisa yang dinikmati lah, entah lirik itu sederhana atau musik sederhana pun, tapi yang bisa jadi dinikmati oleh semua warga Kalsel lah. Karena kan kalau orang istilah di kampung itu mereka istilahnya apalah cari-cari untuk menonton ke kota itu kan kayaknya orang-orang tua itu kayaknya sangat tidak mungkin gitu. Ini kan karena pasarnya orang tua tadi kan. Betul. Maka wajar aja Abang Ulun kalau yang didengar di sini tuh pasti aku kada bisa, aku kada panang, kada paham Iya. Atau siapa?
Wawan Irawan. Bukan siapa Abdul Hamid itu siapa? Iya Abdul Hamid. Itu. Ada kan itu karena romantisme tadi. Ketikanya bersinggungan dengan musik yang hari ini dalam tanda kutip misalnya teman-teman Jeff atau Yusda dengan Obo misalnya, itu kadang aku terima. Pertama ini soal perubahan genre, perubahan bentuk musiknya yang hari ini kan buahannya juga mulai lagu pasarnya bukan pasar yang dulu kan, pasarnya yang hari ini misalnya. Nah kalau hari ini orang-orang tua ini kadang kamu terima, ya tadi karena jauh nih. Bayangkan bang, pasca era Pak Anang yang bikin album sekian banyak, ada eranya mungkin lah mun salah karena tolong di komen aja atau langsung WA ulun aja kada apa-apa. Ini bukan salah keseluruhan Banjar, ini salah ulun. Narsum siap menerima komplain. Iya karena kan di data otentiknya kan. Misalnya ini apa kita pernah punya data habis Pak Anang eranya siapa terus siapa kadang ada. Semua persepsi kan. Kalau ulun bentakonon si A zamannya ini. Nah kalau bentakonon si B ada perubahan sedikit era misalnya. Jadi maaf Top. Jadi Pak Anang itu kayaknya terlalu hebat atau memang kita kayak yang pertama memang Sidin hebat. Ulun mengakui Sidin sebagai seorang maestro. Ulun pernah menulis tentang Sidin di sebuah seminar internasional. Yang kedua semua terjebak romantisme. Nah ini makanya. Tapi kada salah. Kada salah. Saking kemaestroan, saking punya nilainya karya Sidin. Ayo. Kada ada yang kau keluar dari cengkrak. Terlalu sulit untuk lepas. Kada kau lepas. Ini tak segampang itu. Kalau kayak ini ulun yang sempat terpikir kayak ini kalau Banjar ada lagu Banjar yang hanyar atau yang lagu yang bahari kayak bagus liriknya apa segala macam, jangan-jangan ciptaan Pak Anang nih. Padahal sekalinya lain. Iya. Nah, misalnya bagus tuh mungkin kita rasa di dalam bawah sadarnya membandingkan selain lo Panang. itu bukti lifetime achievement tuh kayak ini bujur maestro. Maestro tuh kayak itu, bahkan orang yang belum lahir di era Sidin kemudian hari ini mendengar karya Sidin tahu itu Pak Anang dan menduga-duga itu karya Pak Anang. Itu kok maestroan Pak Anang tuh. Nah, jadi untuk menjadi maestro itu selain bakat alam, apakah itu hal yang bisa dipelajari kira-kira Pak? Oh, jadi maestro tuh sangat mudah dipelajari hari ini. Pertama kan ini menurut Kemendikbud lah. Sebagai dosen. Pertama, seorang maestro itu jelas harus selalu turun-temurun mengajarkan apa yang ia mampu. Yang kedua, punya keahlian yang spesifik. Misalnya tadi kalau kayak misalnya Sidin Pak Anang lagu Banjar kada pernah mesti menari. Pernah Sidin jadi pemerintah lagu Banjar aja Sidin. Konsisten, komitmen terhadap itu. Yang ketiga, apa yang membuat dia tuh beda dari orang lain. Maestro tuh. Jadinya punya murid, punya konsisten komitmen terhadap ruang seni yang ingin geluti. Yang ketiga, dia punya khas yang kada kau disamakan. Kalau hari ini kita selalu terjebak pada romantisme. Romantisme kan ini kan cuma sekadar ingatan kan, tapi juga bentuk musik, penggunaan lirik, Panang Banar aja kita. Iya kan, Panang tuh punya itu. Panang Banar. Iya kan, itu kan kalau kita pungkiri. Lalu ketika ada orang lain membuat lagu yang di luar dari pakem Panang kayak lain lagu Banjar, kita terjebak pada persepsi lagu Banjar tuh Panang tuh bang sudah. Jadi ini sebenarnya menguntungkan atau menyulitkan, membahayakan nggak sebenarnya? Karena orang kan akhirnya kayak baku di situ lah. Menguntungkan iya. Kalau tidak menguntungkan juga mungkin beberapa hal. Tapi ini soal mindset. Menguntungkan karena kita punya maestro yang luar biasa. Itu menguntungkan bagi Kalsel walaupun kada sempat diajukan. Kalsel ini lemah pengajuan kalakanu maestro. Pian tahu lah sampai hari ini. Carikan ulun siapa maestro di Banjar. Kada ada karena pemerintah tidak pernah mau bersoal dengan hal itu. Selalu meninggal hanya anak diajukan maestro lucu kada pernah diterima oleh pemerintah pusat. Kada ada maestro itu diajukan meninggal. Satu syarat hilang. Mana proses mengajarnya lagi? Iya. Kayak Pak Anang hari ini maestro. Ini kan maestro pengakuan secara komunal kan. Walaupun itu lebih bagus tapinya lebih sehat. Tapi juga pengakuan pemerintah itu penting. Kenapa? Si maestro itu tidak hanya sekedar dapat gelar. Dia dijamin kehidupannya oleh pemerintah. Ayo
maka kadang akan ada maestro yang masih yang masih begawe yang lain. Betul, Dia akan betul. fokus Iya. menjadi maha guru gitu. Nah, hari ini misalnya, maupun mengkritik pemerintah, Dalang Diman itu puluhan tahun mendalang hari ini misalnya. Dalang Rahmadi itu puluhan tahun mendalang hari ini. Iya. Siapa yang hendak mengajukannya jadi maestro? Di mana peran pemerintah? Padahal orang masih ada. Orangnya masih ada, karena orangnya meninggal tuh abut berataan. Kenapa lah kada kita ajukan maestro semalam? Iya. Aduh, saya Iya. kamu memang hendak mengajukan. Kalau sudah tiada lah baru terasa. Iya. Dalang Tulur, maestro, iya. Tapi ketika Sidin hidup, kenapa kali diajukan jadi maestro misalnya? Dato Astaparana Hikmat Raja Awe Sarbaini, Iya. pencipta musik panting, iya kan, spesifik. Punya murid, iya. Musik panting tersebar sampai kemana-mana hari ini. Saka selarang musik panting, iya kada? Betul. Ketika beliau hidup, pernahkah Sidin dianugerahkan gelar maestro Dari pemerintah. dari pemerintah? Kada pernah. Iya. Kesultanan akhirnya mengakui kemaestroan, keempuan Sidin. Kalau dalam istilah kan empu nih. Iya. Empu, lalu diberilah gelar Datu Astaparana Hikmat, gelar tertinggi kan, sebagai pengampu kesenian, seni budaya. Nah ini kan lucu bang. Tiap tahun ada anugerah kebudayaan dari Kemendikbud. Ada pernah jarang. Terakhir Gusti Jamhar belum tahu. Itu pun karena Pak Sainul Hirmawan yang berjuang habis-habisan supaya dapat gelar maestro. Sekali lagi bukan pemerintah kan. Mohon maaf nih pemerintah. Gawe Nur memang kayak ini. Pas saja Bang Tok. Karena memang pemerintah lah sebenarnya pintu gerbang awal lah ya Syaratnya kan. harus ada rekomendasi dari dinas terkait di daerah seniman itu berada. Kalau rekomendasinya kada dicat, maestro ini kada paham main kakak itu. Bujur. Kan semuanya ada tuh. Iya nang di kantor lah nang mendatangi. Bujur. Mau lah si Din. Aku minta rekomendasi Bang Dimas. Penghormatan terhadap si Din. Supan sih Din. Nah, ada harapan di antara orang Tuhan kan mau inya. Bujur. Makanya kehendakan pemerintah daerah dulu yang punya kesadaran mengakui kemaestroan Sidin. Ujar pemerintah daerah misalnya, paman, pian hendak kami ajukan sebagai maestro karena dedikasi pian, karena apa yang sudah pian lakukan terhadap tumbuh kembang wayang kulit di Banjar nih nah. Oh iya kan Sidin kan, nggih apa nang harus siapa kan, kadang pian tinggal tanda tangan aja lagi. Iya. Itu peran pemerintah, pelaksana teknis kok. Iya. Masa senimannya jadi pelaksana teknis? Halo bro. Itu dalam konteks akademis kan. Nah, betul. Akademis harus mengkritik itu. Harus karena artinya kan seseorang yang sudah puluhan tahun menggeluti itu artinya mereka butuh pengorbanan itu artinya waktu, biaya yang tidak sedikit habis itu gimana yang namanya seni itu kan artinya harus harus ada hal yang baru, menciptakan hal baru, jadi mempres otak untuk mengembangkan sesuatu yang baru, jadi memang harus diapresiasi. Nah dalam konteks itulah orang tidak ada akhirnya orang yang bangga menjadi seniman. Iya. Kada ada orang tua yang bangga anaknya jadi seniman. Betul. Karena sudah tahu berarti kayak paman nikamnya. Jadi apa? Rumah aja kada bisi ya. Nah, betul bujur. Stakeholdernya juga. Ayo siapa hendak diusulkan nih kira-kira nah. Kadang kan agak lucu juga kan ya. Ayo kita bikin pagelaran wayang 7 dalang senior. Duitnya kada ada. Kadang lah jual serangkan. Saya aja seorang nih perusahaan daerah banyak lah. Tinggal tanda tangan aja wali kota atau bupatinya apa kalinya. Tolong support untuk kegiatan ini, cesarnya keluar. Aduh hari ini kami pintar berataan sudah tahun kakak itu. Jadi memang kurang peduli atau memang ditaruh orang yang tidak berkompeten di suatu instansi itulah sehingga kayaknya sudahlah biar aja tidak mungkin tidak berkompeten kan. Karena pada prosesnya kan masuk ke situ iya. Tapi peletakan seni budaya itu pada tahapan yang mana dalam pembangunan kota atau kabupaten ini persoalannya. Iya. Kalau itu diletakkan nomor terakhir maka jelas apa yang terjadi hari ini. Jadi tidak kan punya adab supaya istilahnya tidak sejadi-jadinya kayak orang ya kan dari pihak terkait. Nah, salah satu contoh misalnya bahwa apakah daerah kita itu sangat aware misalnya, atau meletakkan seni budaya itu sebagai visi pembangunan misalnya.
tidak terjadi kan? Apakah kemudian rumah, ruko, bangunan perkantoran itu kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk menggambarkan konteks bentuk Betul. kultur banjir itu. Bahkan kayak bang, jadi 2 minggu yang lalu ini kan orang diskusiin di Rumah Utara. Mudahan karena di sini juga kalau didiskusikan Kawan. Siap. ulun betakun buan pian lah. Iya. Ini topiknya ini. Cariakan ulun atau nang pian tahu nah. Bau, bentuk, warna dan rasa Banjar itu nang mana? Nah, ini kayaknya nyaman didengar tapi ngalih dijawab Kali nih. dijawab. Ngalela cariakan ulun perda atau peraturan lain yang menjelaskan tentang Tentang itu. itulah. Iya, betul. Kadeda. Hal simpel tapi Simpel sebujurnya itu. kededa lah. Iya, Itu yang rancak di- mencerminkan kita sebujurnya. rancak. Lalu akhirnya kita masuk bandara, di bandara aja nih contohnya. Kita masuk bandara atau kita datang dari bandara, pernahkah kita tercium Banjar mana bau nih? Ketika mendengar bunyinya Banjar mana nih? Banjar nih. Iya, betul. Ketika melihat bentuknya nih Banjar, kita di Banjar. Ada. Pian ke Jepang, mana dari Jaki, pian turun di salah satu bandara aja. Pian mencium baunya itu sudah bau kayak green tea, kayak teh. Bau Jepang lah Bau intinya. Jepang dah. Tiga-tiga pian mendengar bunyinya bunyi shakuhachi atau bunyi apa yang kayak kecapinya tuh. Iya. Kayak apa pian kada Jepang. Sekali orang Jepang datang ke Banjar lah, sekali itu bau ari. Ini persoalan urgent loh bang. Iya, betul, Bayangkan betul. kita kada punya identitas di itu. Nah, iya itu identitas. Masalah identitas. Jujur. Padahal kalau Brand identity. kalau menurut Unun lah untuk kita Kalimantan Selatan ini kan artinya banyak hal yang digali, yang bisa digali, yang bisa dimaksimalkan untuk itu tuh bahwa itu identitas kita tuh bisa lebih dikenal luas lah intinya ya kan. Pokoknya orang datang ke Banjar langsung merasa Banjar. Bon Pian pasti pernah ke Bali lah kan mungkin ada pernah. Iya, pernah, Ya lah. pernah. Pian lah turun di bandara Bali, brang. Iya. Kita ini berbicara pintu masuk lah. Iya. Untuk kadusan nang luas aja pintu masuk aja. Brang. Bentuk Barongan. lah. Bentuknya barongan, Iya. bentuknya warnanya hitam putih. Hitam putih, betul. Iya kan? Ketika kita masuk bunyinya gamelan Bali. Mungkin latihan bepada itu lagi di Lampung misalnya. Kada mungkin. Jadi hal simpel Iya, yang betul. menggambarkan brand identity kita tuh kada digarap sama karena ada perdanya itu. Kan ada gitu. Karena biasanya kalau dianggaplah di Bali itu kayak di tempat-tempat umum segala macam mereka menaruh alat musik kecil yang Iya. samar-samar suara itu kan. Jadi Bentuk bangunan. Jadi Bali itu kan ada perdanya. Iya, betul. Iya dasar bujur. Ayo, nah. Pas benar. Padahal ini masalah identitas lah. Identitas. Hal yang dasar benar. Paling mendasar. Paling Kenapa nggak mendasar menjadi kita sebagai Banjar, orang kan? Banjar. Karena kalau tidak ada, kalau perda itu kan istilahnya kan sudah ada bentuk-bentuk hukum lah, Iya. ya kan ada Iya. hukumnya lah. Jadi istilahnya ketika orang yang masuk ke dalam situ kan mereka mau tidak mau suka tidak suka kan harus menjalankan Iya, iya. karena kesukaan atau kecintaan itu kan bisa tumbuh kadang-kadang dengan harus dipaksa. Iya. kan? Mungkin kalau bentuk adalah perdanya, tapi kalau bau, bunyi, Iya. rasa, Rasa. ada. Wah ini dasar urgent bener nih identitas Iya, masalahnya. sebenarnya harus Hal yang paling dasar Bang, Ini kita sebagai ulun orang Banjar nih. bertakun ke sejarawan, kebudayawan. Bentuk Banjar itu apa? Ngalihin apa ini karena mereka takut mengalami perdebatan. Tapi harus disiapkan dong oleh pemerintah ruang perdebatannya. Iya. Iya kan? Nggih. Misalnya oke bau kita tuh bau kuini nang kayak apa? Baunya Bau kasturi. bau kasturi misalnya namanya. Martapura, kasturi. Oke, bau kita berangkat dari Hikayat Banjar ketika saudagar keling bernama Empu Jatmika datang ke tanah Banjar nang bau harum. Bau harum apa nih? Oh iya. Iya kan? Bayangkan di sekelas Hikayat Banjar yang menjadi panutan sejarah nih lah tentang pembentukan orang Banjar ya lah, kerajaan Banjar. Di situ ketika sampai jarak Empu Jatmika dengan kapalnya ke negeri yang berbau harum. Bau harum. Bau bangnya yang pertama disambat tuh. Iya, Yang membedakan lawan tanah lain yang tanah Banjar. Tanah yang berbau harum. Tanahnya berbau harum. Tanah apa nih? Nah ini nih. Kenapa kada pernah digali bau ini? Lalu perspektifnya kan mungkin situ mungkin ada kasturi, ada pandan. Ada pandan. Karena lah itu dicoba dicampur, baunya jadi kayak apa? Iya. Jangan-jangan itu bau Banjar tuh yang harusnya hari ini di bandara tuh itu di wadah apa nang gesan wangi-wangian tuh Iya. kan itu di Bokor-bokor itu. diproduksi kan.
Kalau dupa kan pasti di Bali sudah. Bau-bau dupa yang wangi itu di Bali. Iya. Atau ketika kita mendengar musik misalnya suling Sunda misalnya kan kadang mungkin kita lagi di Jakarta. Iya. Itu loh Bang, kita kadang pernah melihat sesimpel itu. Jadi itu kan berarti harapan gitu tuh itu munculnya pemikiran-pemikiran atau orang-orang yang mempunyai visi lah istilahnya, visi untuk entah itu kesenian, entah itu kebudayaan, harus ada orang-orang yang seperti beliau karena tidak banyak yang bisa melakoni dan menekuni kan itu, karena kalau kita terus berharap ke anggaplah ke dinas atau ke pemerintah itu kayaknya agak lambat lah. Iya, perlu berkolaborasi. Berkolaborasi. Jadi, kita pemerintah, swasta atau siapapun, ayo kolaborasi. Eranya kolaborasi hari ini. Betul. Jangan main masing-masing. Ayo kita dimanfaatkan. Banyak aja orang nang kawa berpikir, melakukan itu. Yang penting tadi dibuka ada aksesnya. Iya, nah ini dingalihi apa kalah. Kalau hanya hendak bungap, tak langsung. Ayo buka aksesnya, kita kolaborasi. Ada perlu melihat mahal macam-macam latar belakang atau apa. Fungsikan orang sesuai kemampuannya. Betul. Kalau ini orang ahli musik, memfungsikan sebagai ahli musik. Jangan disuruh mengurusi tari. Iya. Oh ini ahli tari, harus di tari. Ini ahli city branding, silakan do city branding. Perlu sesuatu yang mereka berkolaborasi, kumpulkan. Iya. Tapi mungkin kira-kira ada aja lah yang terpikir apa yang pian pikirkan antara seniman atau budayawan. Tapi kayaknya yang sepengetahuan ulun nih atau yang ulun dengar bagi bebuhan seniman atau budayawan nih mau untuk maju berpikir yang lain daripada pakem gitu. Cuma kan Sidin takutan itu tuh menyalahi pakem tradisi. Jadi kayaknya menurut ulun pakem ini entah membatasi kah? Entah apa kayak apa menurut pian nih? Yang kalimat yang kata gue yang gue kutip dari Pak Sulis tadi, pakem itu seharusnya tidak dianggap sebagai pemberhentian, tapi sesuatu yang kita hormati. Iya. Nah pakem itu esensi. Pernah melihat bentuk pakem tuh lah. Udah. Misalnya kayaknya gamelan itu hari ini ada di 5 tempat dengan fungsi cara bermain yang berbeda. Iya. Ada di Barikin, ada di Balangan, di Halong, ada di Parigi Rantau, ada Buhan Pagustian nih di Banjar ya lah, Buhan Kaherli. Ada pulang temuan hanya gamelan itu seperangkat dan bisa dimainkan itu di Buhan Marabahan di apa orang menyanggar di Marabahan nih, orang upacara nih. Ada lah pokoknya di Marabahan, ada 5. Ini beda nih bentuk cara bermainnya nih. Rasanya beda. Iya. Mau pakai pakem yang mana? Bentrok 5 nih kalau satu pakem yang di Bekarasi. Maka biarkanlah ini hidup dengan kepantasan budayanya masing-masing, ya kan? Itulah kenapa sifat budaya itu fleksibel. Pakem nih kan bagian dari budaya kan? Iya, betul. Unsur kebudayaan di dalam seni gitu. Bayangkan aku bahkan ketika ulun jadi pembicara di Nananggala yang bilang bakat berkesenian itu nomor 7 loh yang harus Bonika lihat. Jadi bukan hanya menjadi Nananggalu hari ini misalnya, maaf nih kemana-mana, bukan berarti kamu harus bisa menari, bisa main musik Banjar. Kamu harus paham sistem struktur struktur sosial, kamu harus tahu cara bahasa Banjar nang kayak apa, kamu harus tahu sistem ekonomi orang Banjar, harus tahu religinya orang Banjar itu nang kayak apa. Kemudian tadi strata sosial, habis itu apalagi ada sistem perdagangan, teknologi, hanya kesenian nomor 7. Jadi bukan sekedar bisa menyanyi atau menari. Itu artinya menjadi orang Banjar ya kalau. Artinya apa? Artinya ketika kita masih dalam konteks kesenian masih bersoal dengan urusan pakam, maka tadi kesenian kita tuh akan terkungkung ya. Sedangkan zaman berubah taruh. Betul.
dalam tanda kutip ini untuk industri. Mau kadang mau kita kan menuju ke industri kan. Iya, industri. Karena pangsa pasar Pangsa kita juga pasar. seleranya juga Zaman. Jadi mengikuti zaman. Makanya kita nih jangan terikat oleh pakem ya kalau jadi Nah, pakem itu jadi tempat kita untuk menghormati iya. apa yang menjadi Identitas kita. betul, Misalnya betul. kayak oke ini gamelan lah. Oh ya gamelan. Esensi dari gamelan itu apa sih? Iya. Iringan. Esensinya apa sih? Hiburan. Esensinya apa sih sebagai tempat menyampaikan doa-doa kalimat-kalimat yang baik. Itu yang kita pegang. Iya, iya. Bentuk bunyinya kemudian seperti apa itu perspektif masing-masing kan. Karena pengaruh masing-masing. Betul. Ulun bawa lawan Buan Pian misalnya, aku nemu gamelan yang romantis lu katanya salah dong. Iya kan? Doa-doanya menjadi romantis, ini tabuhannya berubah karena bentuknya tadi kita menghormati gamelan sebagai sesuatu yang esensial, Iya. bukan sebagai pemberhentian. Iya. Kalau berhenti sudah gamelan terus dimainkan kayak Dumang sudah kan. Iya kan. Jangan diapa-apain lagi. Tapi salah lah teman-teman yang kayak itu kan salah. Inya menjaga kemurnian gamelan itu. Artinya apa? Dari hulu sampai ke hilir masing-masing punya peran supaya ekosistemnya sehat. Ada yang bertahan dengan cara klasik tradisional, ada yang bertumbuh. Jadi ini bertahan lah, ini bertumbuh, ini berkembang. Ada yang berkembang dengan cara kontemporer. Biarkan misalnya berjalan. Dan itu biasanya ada penikmatnya masing-masing. Ada penikmat masing-masing. Yang paling penting itu adalah bertemu di titik tengah. Bagaimana saling memaklumi, Betul. saling menghormati. Iya. Oh si A ini memang kaitku dengan sistem kontemporernya. Kenapa? Itu caranya. Pasarnya kadang masuk ke kita juga. Serbujud. Kayak ulun yang main kontemporer. Kadang mungkin ulun main di kampung kayak apa aja caranya. Iya kan? Apa aja orang. Pasar ulun tetap harus di festival performing art. Iya kan? Harus tetap di festival musik kontemporer. Tapi ketika teman-teman yang bermain tradisional, ya udah mereka akan main di acara-acara besar, acara-acara yang eksklusif. Mungkin lah karya kontemporer dulu main di hadapan sultan kan mungkin. Iya kan? Pasti mainnya di festival. Tapi kalau teman-teman dibarikin pasti wajib main di tengah di kan acara kesultanan misalnya kan. Hal semacam itu artinya sudah punya pasarnya masing-masing. Yang belum terjadi itu kan bertemu di tengah. Betul. Untuk saling menghormati dan menerima perbedaan. Ulun pernah kayak waktu kuliah tuh dimarahi habis-habisan oleh profesor ulun, oleh pembimbing ulun. Ketika ulun bilang, Nopi kamu mau meneliti apa? Oh sistem nada, gamelan Banjar. Oh kamu apakan? Iya Prof mau menstandarkan. Wah, ada habis dimarahin. Wih, itu selalu mau kalimat binatang keluar. Di Solo lah, waktu S2 di Solo tadi. Oh salah Prof. Ya salah. Kenapa Prof salah? Itu bikin Banjar miskin. Kan terkajut kita nih kan. Padahal maksud seorang nih kan, kalau standar nih jadi sama berataan, bagus kayak gitu kan. Ternyata bagi Banjar ini miskin. Nah karena kalimat itu tadilah, karena tadi biarkan aja masing-masing hidup di wilayah budayanya masing-masing. Lalu makanya ulun melihat, oh ternyata di Halong ada. Biarkan itu gamelan Banjar versi budaya Halong. Oh di Barikin ada. Oh ini gamelan Banjar versi budaya Barikin. Oh di Rantau ada. Yaudah ini versi budaya Rantau. Kepantasan budaya orang Rantau. Oh ternyata di Banjar ada Buan Pagustian. Oh ini Buan Pagustian. Sidinka itu di Maraban ada. Kayak akhirnya. Itu yang banyak akhirnya ulun mengalami proses ditagur lah di Banjar karena ulun kada pernah lagi mengelem satu bagian yang paling harat. Ulun anggap semuanya harat di wilayah budaya masing-masing. Bujur. Nah kelogoan itu kan ngalih loh. Menyikapi bahwa ampun orang harat juga tuh ngalih. Kalau awak itu ngalih. Itu proses panjang. Cara salah satunya bertemu di titik tengah dan saling menerima ya. Ulun awalnya berat. Ketika ulun hendak mendengar Buan Halong, ulun datang ke Halong mendengari. Ada menerima secara kultur, kultur di Barikin ada nyaman menerima itu. Nah ini aduh kayak apa nih yo? Oh, ini kan lagu ini seharusnya kenapa judulnya ininya ya kenapa ini? Awal-awal itu susah. Ketika ulun mendengar merekam di Pagustian, Gusti siapa? Buan Bang Herli lah maunya mendengar. Kayak inilah mainnya.
oh kayak ini. Aduh, berat juga nih sampai ketika kerantau yang lebih cepat sigrak mau laju, wah kayak ini mana ini. Sampai ulun putar itu harus mendengar sih. Wih lah, itu kekayaan buatnya masing-masing. Dan memang itu Iya sudah itu, dan biarkannya hidup dengan caranya masing-masing. Iya. Justru dengan Mekah itu kalau orang tanya Banjar tuh berapa macam gamelannya? Banyak. Ampih 2. Ampih 2. Dulu gamelan Banjar itu cuma disambat, cuma ada kerakyatan dan keraton, Gambaran versi keraton. keraton. Oke. Ulun sebagai peneliti gamelan, ulun tuh memang sebenarnya ke gamelan. Ulun hari ini memang belum ulun rilis lah. Belum merilis karena masih ada beberapa detail data lah yang harus ulun tetap mati supaya kemudian masing-masing wilayah ini kuat secara riset ulun. Kalau ulun hari ditanya hipotesis ulun tuh gamelan tuh terbagi menjadi awalnya 4, itu hanya raja dapatkan 5 rebahan ulang jadi 5. Jadi ada 5 gamelan Banjar tuh punya 5 subkultur. Kultur barikin, kultur halong, kultur rantau, entah kena namanya parigi kan tahu nih kan. Pun masih dari mana nih datang awalnya nih Parigi, Pagustian, sampai keraton, Pagustian, Hanyar, Marabahan tadi. Kalau Kesultanan Banjar kan ini dibarikin kan, masuk dibarikin kan, nah jadi masuk di kultur yang itu. Tapi ada Pagustian nih, yang setiap tahunnya beritual aja ya kalau itu. Ini 5 subkultur yang ada kau disamakan. Cara menabuhnya, iramanya, habis itu konteks-nya bermain, memenuhi dah 3 kriteria bahwa mereka tuh punya kultur masing-masing. Iya. Juga bisa apa-apain itu. Kalau dulu ulun memaklumi misalnya dulu kenapa hanya ada keraton dan rakyatan. Konteksnya bukan konteks penelitian musik, konteksnya wilayah, teritorial. Oh ada yang di masyarakat, ada yang di dalam keraton. Sekarang ada ini konteksnya musikal. Makanya dibagi 5. Nah itu mungkin temuan baru ulun terhadap gamelan. Subkultur gamelan Banjar. Itu. Jadi harus bangga orang Balangan bisa gamelan juga, walaupun dimainkan oleh orang Halong. Iya kan? Sekali-kali bisa kita undang pun Balangan memainkan gamelan. Iya bujur. Versi Kita Balangan suruh memainkan di sini nah. Kalau ini sama kah? Mungkin sama. Ulun kada tahu kalau sistem adanya mungkin mirip. Ulun kada kau menyamakan sama. Nah maksudnya alat-alatnya ini Sama. Iya. Sama. Karena tuning sistem tuh sistem nada kita tuh kada kayak barat. Iya. Kalau barat tuh kan absolute pitch. Kalau A tuh ukurannya 440 Hz seduniaan di Malaysia itu maksud ukurannya. Itu konferensi kalau nggak salah konferensi di Sao Paulo kalau salah di Italia 1930 disepakati A tuh ukurannya sekian. Kalau di gamelan Banjar atau musik tradisional dimanapun dia berada, musik tradisional di mana? Nya semi absolute pitch. Ini gamelan di sini lah, anang di sini nih. Karena pian coba ke utara, ke Dayulun ada gamelan tuh, tabuh ukurannya bisa lain. Sama kan jenadanya bisa lain lah. Padahal nama olah sama. Kenapa? Karena mekanisme ukuran itu dengar. Iya. Ting, dan ada sistem namanya maumbak, diumbakakan gamelan tuh. Sarun halus lawan sarun ganal itu dari sarun ganal tuh dinaikkan dinaikkan 1 oktav tapi tidak persis. Kan kalau misalnya ukurnya 200 nih, naik seoktav 400 berarti. Bisa jadi nih kurang dari 400, bisa lebih tinggi dari 400. Itulah kenapa kalau kita mendengar orang menabuh gamelan tuh bunyinya jadi kayak bombak. Itu karena mekanisme itu. Itu harapnya orang bahar itu. Orang bahari. Pikir akan kayak itu nahan. Nah, bayangkan kita nggak mau kita lebih pintar. Kita tuh menggunakan aja hari ini. Wujud. Kita menggunakan. Dan ini kontemporer di zamannya. Menciptakan. Kontemporer di zamannya. Berarti yang wah ini kontemporer ya Allah. Bisa jadi tradisi. Iya. Semua tuh berawal dari sesuatu yang bisa diterima kan. Kenapa bergamelan ini sampai diterima, sampai dimainkan, sampai kita kalau ada acara harus bergamelan. Kita
Mantap. Berdebat juga kira-kira orang Bahari nang ini nih. Pasti. Iya. Berdebat. Karena sudah berdebat lagi kira-kira. Masuk akan nadanya tuh nah ya lah. Kalau Kenapa ini orang Bahari ada kayak ini ya? menyetimnya tuh nah kayak apa ya kan mencari nada pertama kan adalah Iya, yang betul. pertama karena Yang pertama tuh. yang sulit itu kan mencipta. Berarti kan ada salah masalah seni nih. Seni itu kan yang kitab suci itu aja intinya. Jadi Betul, ada ya, mungkinnya betul. salah. Itu yang salah masalah seni. Iya iya. Karena seni ini kan media. Nah itu juga banyak orang lupa. Seni itu media. Media untuk menyampaikan sesuatu. Media berekspresi. Ekspresi. Iya. Kalau konteksnya itu berarti seni itu adalah politik. Betul? Ya, karena bisa apa? Bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi, habis itu bisa mengkritik ya kan. Kalau di Hikayat Banjar bahkan dituliskan orang di sekitaran termasuk orang Balangan berarti ya, di sekitaran hulu Tabalong itu dipaksa berkebudayaan Majapahit, mendengarkan gamelan, menonton tari topeng dan wayang. Awalnya ini dipaksa bos saya. Menurut Hikayat Menurut Hikayat Banjar. Cara pemerintahan ya kalau gitu. Iya. Disuruh Majapahit. Nah, makanya itu kadang-kadang cintaannya perlu Dipaksa. didorong, ditunjul berhimat dulu lah. Jadi Baru akhirnya jadi terbiasa. cinta. Jadi dalam konteks Hikayat Banjar cinta tuh karena dipaksa. Nah, itu. Bukan karena terbiasa. Iya. Pesan-pesan pian nih, gesan pelaku seni. Nah, ya. Aduh. Kalau untuk sebutin aja, jangan kita jangan sibuk dengan di kita sendiri. Kita harus aware dengan apa yang terjadi di luar. Yang kedua, perbanyak pengetahuan. Pengetahuan itu bukan berarti harus sekolah. Iya, betul. Kamu bisa datang ke siapa, berguru lawan siapa, ngobrol lawan siapa. Yang ketiga, banyaki jaringan. Iya. Karena hidup kita ini hidup di jaringan. Betul. Iya loh bang. Betul. Kita perlu sound system harus ada Harus ada jaringannya. jaringan sinyal Sinyalnya. supaya saling terhubung. Ya. Nah, Dan jadilah bermanfaat dengan kesenian. Karena Iya. dengan bermanfaat berarti orang menerima manfaatnya. betul. Itu. Jadi pahala Jadi ya pahala kesenian itu. menghibur orang Menghibur kan. orang. Betul. Dan mari teman-teman bersiap menuju industri seni yang lebih sehat dan baik di Kalimantan Selatan. Oke. Sekira pelaku seni sugih berarti. Amin. Amin. Itu cita-cita seorang tuh. Cita-cita seorang pokoknya kayaknya ke kampus nak apart mau kayak gitu. Iya. Nah, biar Supaya apa nih jargawin sidin seniman. Seniman ya. Itu harus. Nah, itu Inggih. supaya Padahal besi anu Bisi Utara. tapi utara itu dari duit kesenian lah mas. Iyalah. Iya bujur. Lo Dari pian tulak kemana itu? Dapat program waktu itu kan ada tulak. Dapat program hibah dari Malay Heritage Center di Malaysia. Inggih. Malaysia Singapura. Sorry mohon maaf teman-teman Malay Heritage Center. Waktu itu kegiatannya itu acaranya judulnya Orang Banjar kalau nggak salah. iya. Jadi menghibur orang Singapura tuh tiap tahun punya event Malay Heritage Center tuh menghibur warga-warganya yang punya latar belakang beda budaya. Iya. Sebelum Banjar tuh Bugis, ini Banjar. Nah, ulun diminta mengisi beberapa seri lah. Ada musik panting, ada gamelan Banjar. Habis itu ulun berkolaborasi mengundang salah satu dalang untuk main wayang kulit. Dengan durasi 2 jam waktu itu. Nah, paketan yang ampun ulun waktu itu tuh lumayan lah sampai kau membangun rumah utara pokoknya. Jadi Ini harusnya seniman dulu lah. Jadi lu mengalami fase kau membuka usaha dari kesenian. Iya. Wah, pas udah pengen jadi role model. Nah, itu maksudnya tadi. Berat role model. Bahwa dengan seni ini kita kau hidup pantas, layak. Iya harus. Saatnya sebutin tadi kita boleh menghidupi kesenian, tapi seni itu yang harus lebih menghidupi kita. Betul. Supaya imbang. Iya. Tahun pesan ulun gesan bebuhan penonton ini nah, tolong coba pikirkan pian tentang identitas Banjar dulu asal dipikirkan bener nih. Bau, rasa, bentuk, bunyi. Nah, itu.
komen nang pina dipikirakan mun pian kada dipikirakan lagi renungakan hayu perlu identitas tuh iya bujur tuh supaya orang sampai benar tuh ketika melihat mencium itu atau mencapai tahu itu merasa. bahwa itu Banjar. Oh Banjar nih Jar. Mendengar pulang. Mendengar pulang Banjar. Oh di Banjar kita nih Jar. Itu pas sudah tuh. Pas sudah tuh Inge. Terima kasih banyak Ulun. Pian sudah. Terima kasih banyak Pian diundang. Inge. Mudahan kau pulang kita. Oh Ini nah. siap. Terima kasih minta rela. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.